Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan sedikit bercerita. Jadi saya suatu saat pernah melakukan operasi kandungan, ya. Waktu itu angkat rahim ya lebih tepatnya, dan dari hasil operasinya ya didapatkan ada 3 buah mioma uteri, ya, ukurannya bervariasi mulai dari 4 cm, 3 cm, ada yang 5 cm, dan ada juga satu kista yang ukuran cukup besar itu sekitar 10 cm. Nah, karena begitu banyaknya kondisi patologis pada rahim seorang pasien tadi, keputusan yang saya ambil mau tidak mau adalah angkat rahim, dengan konsekuensi tentunya pasiennya tidak bisa hamil lagi dan tidak bisa lagi haid. Nah, teman-teman mungkin pernah atau sering ya teman-teman mendengar kata mioma atau kista ovarium. Sebenarnya apa sih mioma dan kista ovarium, termasuk tumor jinak ataukah tumor ganas gitu ya. Topik kali ini saya akan membahas tentang tumor jinak dari organ kandungan. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke topik tumornya sendiri, saya review sedikit tentang organ kandungan pada perempuan itu apa saja ya. Pernah saya bahas di video-video sebelumnya, ada rahim, ada indung telur, ada saluran telur, ada leher rahim ya, termasuk dari bagian rahim tentunya, ada vagina ya. Kemudian di bagian luar ada labium ya, ada klitoris untuk fungsi seksual. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah miom ya. Jadi teman-teman, miom ini adalah tumbuhnya otot rahim yang tidak terkendali, membesar, dan biasanya miom ini tumbuhnya lebih dari satu ya. Miom adalah suatu tumor jinak. Untuk lokasi miom ya, bukan yang paling sering ya. Ada beberapa macam tempat ya. Pertama, di bawah selaput lendir rahim atau dinding rahim di bawah endometrium ya. Kemudian di dalam otot rahim sendiri, kemudian di luar selaput atau bagian terluar dari rahim ya. Ada juga miom yang bertangkai, yang keempat itu ada miom tapi ada tangkainya. Cukup panjang, dia nempelnya bisa di dalam rahim, bisa di sekitar leher rahim, atau bisa di luar leher rahim. Biasanya menjulur sampai keluar, dan itu yang disebut dengan mioma bertangkai. Nah, apa sih yang sering dikeluhkan kalau seorang perempuan itu memiliki atau dicurigai ada miomnya ya? Yang paling sering dikeluhkan ya, tentu terutama yang miomnya itu berada di bawah selaput dinding rahim ya, adalah perdarahan ya. Karena apa? Karena dengan adanya miom di situ, pembuluh darah menjadi lebih banyak, kemudian jaringan di sekitarnya juga menjadi lebih besar, sehingga pada saat haid ya, itu darahnya cukup banyak, bahkan ada perdarahan yang terjadi di luar haid ya. Kemudian bila ukurannya cukup besar, miom itu bisa mengganggu penampakan ya. Kelihatan secara estetik bisa mengganggu. Karena apa? Karena kelihatan seperti orang hamil atau buncit. Dan yang ketiga, kalau miom itu sangat besar, bahkan mungkin mendesak organ-organ di sekitarnya ya, mendesak kandung kencing di atas dan mendesak saluran rektum, saluran anus di bawah ya, itu bisa terjadi gangguan buang air kecil dan juga buang air besar. Dan yang keempat, ini juga salah satu yang sering dikeluhkan adalah sulitnya untuk memiliki keturunan. Karena apa? Karena miom itu sendiri, kalau dia posisinya misalnya di leher rahim gitu ya, dia menutup jalurnya sperma untuk masuk ya. Kemudian kalau dia ada di dalam rahim, dia mengganggu fungsi rahim untuk menerima embrio, sehingga meskipun terjadi pembuahan, itu embrio atau janin tidak bisa menempel. Nah kemudian miom ini diapakan sih? Ya, diapakan miom ini biasanya? Tentunya
kita melihat keluhan ataupun ukurannya ya. Kalau miomnya berukuran kecil tapi keluhannya perdarahan cukup sering dan cukup banyak, maka tentu ada pilihan untuk dilakukan operasi ya. Kemudian pertimbangan kedua adalah ukuran. Kalau ukurannya cukup besar, mengganggu secara kosmetik ya, seperti orang buncit, seperti orang hamil, maka dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Pertanyaan berikutnya pasti begini, kalau di operasi yang dilakukan itu apa? Apakah hanya miomnya saja yang diangkat atau dengan rahimnya? Banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan untuk hal ini ya, terutama terkait usia, kemudian sudah punya anak atau belum, atau sudah punya anak tapi masih menginginkan anak lagi, kemudian sudah menikah atau belum. Kadang-kadang ada usia 40 tahun tapi belum menikah, tentu kita harus memikirkan kemungkinan dia akan menikah dan juga akan memiliki anak. Bila semua itu sudah terpenuhi ya, sudah menikah, anak cukup, usia sudah cukup, maka bisa dipertimbangkan untuk angkat rahim. Tapi bila pun tidak, hanya angkat miomnya saja, itu pun juga tidak masalah ya. Hanya memang kalau hanya miomnya saja yang kita angkat, ada resiko kekambuhan. Karena apa? Karena rahimnya masih ada di situ, sehingga masih ada kemungkinan tumbuh jaringan-jaringan miom yang baru dan bisa membesar seperti yang sebelumnya. Dan memang biasanya miom itu tumbuhnya lebih dari satu. Pertimbangan ketiga yang mungkin terjadinya pada saat operasi ya, mungkin rencana awalnya dilakukan hanya angkat miomnya saja, tapi pada saat lakukan operasi ternyata situasi atau kondisi saat operasi tidak memungkinkan, misal miom terlalu besar untuk diambil gitu ya, untuk dilakukan enukleasi, atau ada risiko perdarahan yang cukup banyak. Jadi mungkin kadang-kadang dokter kandungan lebih prefer untuk melakukan pengangkatan rahim untuk meminimalisasi risiko perdarahan yang cukup banyak. Nah, itu tadi tentang miom ya. Berikutnya adalah kista ovarium ya. Kista ovarium adalah adanya akumulasi cairan pada ovarium, pada indung telur yang cukup banyak sehingga dia membentuk kantong ya, cukup besar dan dan berupa kista ya. Kista ovarium ini ada banyak jenis ya. Salah satu yang jinak antara lain kista endometriosis atau bisa kita bilang kista coklat, kemudian kista dermoid, kemudian kista simple. Sementara yang ganas namanya juga sudah bukan kista ya, tentu namanya adalah kanker dan jenisnya justru lebih banyak lagi. Biasanya untuk kista apa yang sering dikeluhkan? Kista ini yang sering dikeluhkan adalah nyeri atau adanya benjolan ya, nyeri, kemudian ada benjolan, itu yang sering dikeluhkan. Jarang sekali kista mengeluhkan perdarahan ya, kecuali memang ada penyakit yang lain, misalnya kista disertai miom atau kista disertai dengan adenomiosis, mungkin bisa mengeluhkan perdarahan. Tapi kalau hanya kista saja, jarang dikeluhkan adanya perdarahan. Yang sering adalah nyeri atau terasa ada benjolan di bawah, dan biasanya juga bisa mengganggu kesuburan. Nah, itu tadi untuk keluhan-keluhan yang sering muncul. Sama juga seperti miom, kalau ada efek desak ruang ya terlalu besar gitu, mengganggu saluran kencing, mengganggu saluran anus ya, tentu bisa mengganggu BAK dan BAB ya, entah itu sulit BAK atau justru tidak bisa BAK sama sekali, buang air kecil sama sekali, atau konstipasi akibat efek tekanan kista ya. Itu juga bisa terjadi. Kemudian ada keluhan perut sebah karena penuh ya, karena saking besarnya. Nah, ukuran kista sendiri mulai dari yang kecil hanya 2 atau 3 cm sampai membesar bahkan hingga 40 cm ya, sampai seperti orang hamil cukup bulan ya. Dan pengobatannya sama seperti miom kira-kira ya. Kalau memang kecil, keluhannya tidak ada, maka bisa diobservasi saja, cukup 3 bulan sekali melakukan USG rutin, dilakukan evaluasi apakah ukurannya membesar atau tetap atau justru mengecil ya. Namun bila cukup besar kemudian mengganggu secara estetik seperti orang hamil ya, bisa dipertimbangkan dengan melakukan operasi. Dan bila terkait kesuburan maka harus banyak yang dipikirkan supaya tidak masih memungkinkan untuk hamil begitu ya. Nah, itu tentang kista ovarium ya. Tumor yang lainnya yang jinak adalah
polip. Polip ini adalah tumor jinak yang bertangkai. Ya, kalau tadi ada miom bertangkai ukurannya besar biasa, tapi polip adalah tumor jinak yang bertangkai yang bisa menempel baik di dinding rahim, di otot rahim, di leher rahim, bahkan di vagina. Ya, ada juga di anal, tapi bukan bagian dari dokter kandungan. Nah, polip ini ukurannya tidak terlalu besar ya, mungkin mulai dari setengah sentimeter atau 5 mili sampai kira-kira 2 cm sampai 3 cm. Itu yang polip yang sudah cukup besar. Dan keluhan yang paling sering disampaikan oleh pasien biasanya adalah perdarahan ya, perdarahan di luar haid atau perdarahan pasca hubungan. Karena apa? Karena biasanya polip itu menjulur keluar leher rahim sehingga pada saat hubungan bisa terkena trauma mekanis akibat gesekan dan itu bisa menimbulkan perdarahan ya. Dan juga ada yang mengeluhkan kesulitan untuk memiliki keturunan. Karena apa? Karena kalau ada polip itu di depan gitu ya, di depan leher rahim, dia menutup jalur masuk sperma ya. Atau misalnya ada di bagian dalam ya, menjulur di dinding rahim, sama seperti miom tadi, dia mengganggu penerimaan rahim terhadap embrio sehingga meskipun sudah hamil, sudah jadi embrionya, tapi tidak bisa menempel sehingga ya akan gugur dengan sendirinya dan tidak akan berhasil kehamilannya. Nah, itu pentingnya kalau memang ada kesulitan untuk hamil, masalah kesuburan, periksalah sedini mungkin ya supaya bisa diobati. Untuk pengobatannya gimana kalau polip? Polip itu pengobatannya dilakukan dipelintir begitu ya. Nama bahasa kita itu dipelintir, jadi dijepit, kemudian diputar sampai tangkainya patah. Kemudian bisa dilakukan pembakaran supaya tidak kambuh tangkainya. Jadi itu kira-kira yang bisa dikerjakan untuk polip biasa. Atau bisa juga dilakukan tindakan kuretase ya, dikerok begini sampai tangkainya patah, kemudian dirawat perdarahannya. Polip ada resiko kambuh, bisa karena dia sifatnya juga hormon dependen ya. Miom, polip, adenomyosis adalah tumor-tumor yang memberi respon terhadap hormon estrogen. Kalau hormon estrogennya masih bagus, maka ada kemungkinan tumor-tumor tersebut muncul lagi. Nah, setelah tadi membahas tumor-tumor yang bukan bagian dari karena infeksi ya, saya akan membahas yang penyebabnya adalah infeksi, yaitu kondiloma acuminata atau kondiloma lata, yaitu adanya massa yang berbentuk seperti jenggir ayam ya akibat infeksi virus human papillomavirus atau HPV yang tipe jinak. Kalau tipe ganas biasanya terjadi kanker serviks atau kanker leher rahim, sementara yang tipe jinak biasanya muncul benjolan-benjolan yang papiliformis ya, berbentuk papil, tonjolan-tonjolan begitu ya. Nah, HPV ini terjadi akibat kondiloma ini terjadi akibat kebiasaan hubungan seksual yang tidak baik, yang jelek ya. Misalnya bergonta-ganti pasangan begitu ya. Poor hygiene dan sebagainya. Jadi dia memang menularnya secara seksual. Biasanya kalau ukurannya kecil dia nggak ada keluhan. Tapi pasien akan datang itu seringkali datang setelah benjolannya cukup besar atau sudah cukup luas ya, mulai dari vagina luar sampai ke bagian anal ya. Itu sudah agak terlambat sebenarnya dan ya pengobatannya jadi lebih sulit ya tentu. Nah, pengobatannya bagaimana? Untuk kondiloma itu dilakukan pembakaran secara kimiawi istilahnya ya, dibakar tapi dengan obat bukan dengan api. Jadi ada obat namanya TCA ya, itu yang ada persentasenya tersendiri, kemudian diteteskan di area kondiloma itu sampai dia melepuh, kemudian dia rontok dengan sendirinya. Pilihan obat yang kedua, tata laksana yang kedua adalah dengan dibakar ya, dengan alat namanya kauter, dibakar secara elektrik gitu ya, menggunakan arus listrik, dibakar sehingga kondilomanya bisa lepas dan harapannya tidak kambuh kembali. Tapi yang paling penting adalah tentu pola kebiasaan hubungan seksual yang kurang baik tadi harus dihentikan ya. Harus dihentikan karena kalau tidak akan percuma, dan bila ada pasangan yang juga mengalami kondisi yang sama, maka pasangan tersebut juga harus diobati supaya tidak terjadi
namanya fenomena bola pingpong. Jadi dari kiri ke kanan gitu ya, pindah-pindah karena tidak selesai, tidak holistik pengobatannya, hanya satu orang saja, pasangannya tidak diobati. Nah, selain tumor jinak tadi, ada tumor yang memang areanya itu di area vulva vagina. Biasanya kami dokter kandungan mengistilahkan dengan tumor jinak vulva vagina. Yang paling sering yang pertama adalah kista Bartholin ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu kista Bartholin. Kista Bartholin itu adalah adanya penumpukan cairan di kelenjar Bartholin. Lokasinya itu di dinding labium ya, dinding vagina sebelah kanan atau sebelah kiri ya, yang terisi cairan akibat terbuntunya saluran. Penyebab terbuntunya saluran Bartholin tadi itu biasanya akibat infeksi. Infeksi yang paling sering infeksi dari anus ya, karena anus saluran kotoran. Biasanya infeksi E. coli sehingga dia memblok saluran situ, terbuntu terjadi penumpukan cairan ya. Keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien biasanya hanya berupa benjolan ya. Tapi kalau sudah terlalu lama ya, ukuran cukup besar karena tidak segera diobati sehingga dia infeksi sekunder, berubah menjadi abses ya, berubah berisi nanah, ada keluhan nyeri, keluhan peradangan, dan biasanya nyerinya sangat mengganggu sehingga pasien itu tidak bisa jalan, duduk pun tidak enak, tidur pun tidak enak ya. Kalau sudah kondisi seperti itu, satu-satunya terapi yang bisa dikerjakan adalah dilakukan evakuasi cairan ya. Diiris kistanya, evakuasi cairannya, dicuci, kemudian dibiarkan sedikit terbuka supaya apa? Supaya tidak segera menutup kembali membentuk kista baru. Atau bila bisa dikerjakan, dapat diangkat seluruh kista keluar sehingga mengurangi resiko kekambuhan ya. Itu pengobatan untuk kista Bartholin ya. Berikutnya selain kista Bartholin ada juga kista Gardner ya. Kista Gardner ini yang berasal dari sisa-sisa ductus wolffian ya, yang tidak berhasil regresi secara maksimal pada saat pada saat seorang bayi wanita itu lahir ya. Kista Gardner lokasinya di dinding vagina sisi anterolateral ya, depan agak ke samping begitu ya kira-kira ya, anterolateral, dan ukurannya bervariasi mulai dari 1 cm hingga sebesar telur ayam. Biasanya tidak ada keluhan yang signifikan karena kista Gardner tidak bikin perdarahan, tidak ada nyeri juga kalau tidak ada infeksi ya. Biasanya yang terjadi adalah kalau sudah cukup besar, seorang pasien itu akan merasa ada benjolan yang keluar dari vagina, atau pada saat kalau dia sudah menikah, pada saat berhubungan terasa ada yang mengganjal pada saat penetrasi. Nah, obatnya diapakan? Terapi untuk kista Gardner ini adalah dengan dilakukan tindakan operasi ya, tentu diangkat, dibuka begitu, dikeluarkan, atau dievakuasi cairannya juga bisa, tergantung tingkat kesulitan dan kemampuan dokter kandungannya. Nah, kista Gardner ini secara umum jarang sekali terjadi kekambuhan ya, dan tentu kista Gardner ini adalah suatu tumor yang sifatnya jinak. Kemudian selain kista Gardner ada juga kista skin ya. Kista skin ini kista parauretral. Yang namanya para itu artinya di sekitar ya. Jadi uretra, sekitar uretra. Parauretra itu adalah bagian-bagian di sekitar uretra. Uretra itu apa? Uretra itu adalah saluran terluar dari sistem saluran kencing kita ya. Mungkin kalau kita lihat saluran kencing kita itu ada lubang tempat keluarnya kencing, itu adalah uretra ya. Nah, di sekitarnya itu ada kelenjar namanya parauretra. Bila terjadi pembuntuan, terjadi pembesaran dan ada akumulasi cairan di situ, terbentuklah suatu kista skin. Sama seperti kista Gardner, kista skin seringkali tidak ada keluhan bila ukurannya kecil. Bila ukurannya cukup besar, maka dia akan mengalami keluhan seperti ada benjolan yang keluar, atau pada saat berhubungan ada rasa mengganjal pada saat penetrasi. Obat tata laksananya sama seperti kista Gardner, dilakukan operasi ya. Nah, yang terakhir adalah lipoma. Lipoma ini adalah timbunan kelenjar lemak yang membentuk tumor ya, yang terjadi di bawah kulit. Kalau kita bicara di bawah kulit, lemak di bawah kulit tentu bisa terjadi di seluruh tubuh ya, karena hampir seluruh tubuh kita diliputi oleh kulit dan di bawahnya pasti ada lemak.
termasuk kejadiannya di daerah vulva atau vagina. Sehingga lipoma ini kadang-kadang misdiagnose gitu ya, bukan misdiagnose ya. Diferensial diagnosisnya adalah Bartholin ya. Karena apa? Karena lokasinya seringkali sama. Hanya kalau lipoma dipegang itu terasa masih ada padatan, sementara kalau Bartholin benar-benar cairan. Keluhan yang seringkali disampaikan oleh pasien hanya berupa ada benjolan, dia tidak nyeri, kemudian tidak ada tanda-tanda peradangan ya. Dan jarang sekali terjadi infeksi sekunder. Hanya memang ukurannya bisa cukup besar, mulai dari 1 cm bahkan bisa seperti telur bebek atau telur angsa yang besar itu ya. Dan terapi utamanya untuk lipoma adalah pengangkatan. Jadi dilakukan operasi, diangkat, sel jaringan-jaringan tumor lemaknya tadi dipotong, dibuang, kemudian ditutup kembali. Dan biasanya lipom ini tidak hanya di satu tempat, biasanya ada di tempat lain, entah itu di punggung, di lengan, atau di belakang leher. Sebaiknya itu juga dilakukan evaluasi, adakah tumor-tumor lipom yang lain, karena memang lipom jarang sekali sendirian. Ya. Dan lipom ini termasuk tumor jinak, ya. Hanya saja memang angka kekambuhannya cukup tinggi, ya. Jadi teman-teman, itu tentang topik tumor kandungan yang jinak yang hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Satu hal yang penting adalah periksakan rutin kondisi kandungan teman-teman sekalian paling tidak 6 bulan sekali. Supaya apa? Supaya tahu. Pertama untuk deteksi dini ya. Kemudian yang kedua supaya bila memang ada penyakit tidak terlambat pengobatannya ya. Mulai ada keluhan nyeri perut bawah, perdarahannya hebat, sulit punya anak, jangan ditunda terlalu lama. Seringkali saya mendapatkan pasien menikah 10 tahun ternyata ada polip, padahal hanya polip saja itu dilakukan tindakan bisa segera mengupayakan untuk program hamil ya. Jadi yang seperti itu tolong lebih aware ya. Jangan terlalu lama ya, jangan denial, jangan neglected dan sebagainya ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk topik kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Kemudian nantikan topik-topik saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.